Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Suara Kita, ruang ngobrol ringan tapi berbobot. Aku, Devasya, bakal temenin kalian semua selama 10 menit ke depan untuk ngebahas topik yang makin marak dan juga berbahaya di kalangan masyarakat, terutama anak muda, yaitu judi online. Nah, di kesempatan kali ini juga aku gak sendirian nih. Di tempat ini udah hadir 4 narasumber kece yang bakal ngupas tuntas dari berbagai sisi. Yuk, langsung aja kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Agisa. Aku merupakan relawan aktif dari sebuah lembaga kesehatan mental yang namanya Social Connect. Jadi di sini aku nanti akan ngebahas gimana sih judi online ini akan berdampak kepada psikologi seseorang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Januari Susdianto. Aku mahasiswa manajemen bisnis yang tertarik untuk membahas dampak finansial masyarakat, terutama dampak finansial judi online. Halo teman-teman, saya Abim. Saya adalah mantan pecandu judi online. Assalamualaikum semuanya, aku Kayla, aku dari komunitas dakwah kampus dan insya Allah di sini aku juga akan ngebahas dari sudut pandang Islam soal judi online. Wih, keren-keren banget ya narasumber kita ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja mulai. Aku mau tanya duluan ke Agisa nih, kalau misalkan dari sisi psikologis, gimana sih dampak judi online ke mental seseorang? Pada dasarnya judi online itu sendiri itu dia bikin kecanduan, sama persis pokoknya layaknya kayak narkoba. Pemainnya dapat sensasi atau perasaan rasa menang yang memicu produksi dopamin di otak. Tapi begitu dia kalah, dia tuh mungkin bisa muncul stres, depresi, atau bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Pokoknya efeknya ini bisa parah banget deh. Apalagi kalau misalkan dia ngelakuinnya itu terus-menerus secara berulang-ulang. Wah, gila ya, ternyata dopamin ini bisa menjadi jebakan juga ya. Oh iya, takutnya ada teman-teman di sini nih yang nggak tahu kalau misalkan dopamin itu apa. Nah, bisa tolong jelasin nggak? Oke, bisa banget. Jadi dopamin itu kayak sinyal hadiah yang ada di otak kita. Jadi setiap kali kita ngelakuin sesuatu yang menurut kita nih menyenangkan, misalnya kita lagi makan makanan favorit kita, makanannya enak, atau kita main game terus menang. Nah, otak kita itu akan melepas dopamin yang mana bikin kita merasa, wah enak banget nih. Nah, karena hal itu juga otak kebiasaan dapat ledakan ekstra produksi dopamin tadi. Nah, karena itu juga dia bakal terus ngulang aktivitas itu terus lagi dan lagi, walaupun pada dasarnya aslinya aktivitas itu merugikan kita. Wah, serem banget ya. Walaupun merugikan karena dopaminnya yang kena, jadi dia bakal terus mengulangi hal itu ya. Nah, kalau menurut Vina, gimana sih dampak ekonomi dari judi online ini? Nah ya, jadi secara ekonomi itu judi online itu ibaratkan membuang uang tanpa kepastian. Karena kebanyakan orang itu memakai uang makan, uang kuliah, bahkan ada yang pinjol untuk top up judi online. Terus juga ini tuh uangnya tuh lari ke server luar negeri, bukan perputaran ekonomi dalam negeri. Nah, jadi udah miskin, udah banyak utang, hidupnya juga jadi hancur. Oh iya, ternyata uangnya larinya ke server luar negeri ya. Iya. Bisa dijelasin nggak kenapa? Ya, jadi benar sebagian besar tuh uang dari judi online itu memang banyaknya lari ke server luar negeri ya, karena situsnya tuh kebanyakannya tuh dari luar negeri, seperti dari negara Kamboja, Filipina, terus juga negara-negara lain yang dilegalkan situs judi online. Terus mereka ini hanya menargetkan orang-orang Indonesia, tapi juga server pengelola dan sistem pembayaran itu ada di luar negeri. Makanya pemerintah ini sangat melarang adanya situs judi online ini. Ngeri banget ya. Kayak sekarang lanjut ke Abim. Tadi kamu ada sempat cerita kalau misalkan kamu pernah menjadi korban dari judi online ini. Boleh dibagi sedikit dong kisahnya gimana? Oke, dulu tuh saya tuh cuma sebenarnya berawal dari scrolling sosial media besar ya, kayak misalnya TikTok atau Instagram. Terus mulai muncul lah itu iklan-iklan judi online, dan saya kaget awalnya kayak, wow, ternyata mereka memperbolehkan situs-situs judi online dikomersilkan. Nah, saat itu saya iseng banget, terus saya masuk ke dalam link itu. Saya lihat-lihat, terus saya akhirnya penasaran gimana sih rasanya main judi online. Terus saya awalnya naruhnya sedikit, cuma 10.000, 20.000.
Namun kemudian tuh saya makin kecanduan, saya naruhnya makin banyak, dan akhirnya sampai di titik kayak saya kalah aja itu senang. Seperti itu. Kalau misalkan dari orang tua sendiri atau mungkin kerabat, ada yang tahu gak kalau misalkan kamu ini pernah menjadi salah satu korban dari judi online? Kalau untuk orang tua sih sejauh ini belum tahu, dan untuk kedepannya kayak saya belum ingin kasih tahu ya. Kalau untuk kerabat dekat saya sih udah rata-rata tahu semua, dan responnya tuh kalau misal saya main atau mengajak mereka main, mereka semua pasti selalu marah karena mereka tahu sendiri kalau judi online itu buruk buat saya dan bisa menjadi buruk untuk sekitar. Oh ya, bisa diceritain nggak kayak awalnya stop itu, kamu bisa stop dari judi online ini gimana? Kalau saya awal stop tuh saat saya mulai masuk kuliah, karena saya pertama kali ngerantau dan sudah dikasih uang jajan sendiri untuk bertahan hidup di sini ya. Kalau dulu masih sekolah kan kita misal pulang ke rumah masih bisa makan ya. Kalau di sini udah dikasih uang jajan, makannya pakai itu juga. Nah, saat saya udah pakai uang jajan itu untuk bermain judi online, saya juga jadi sudah tidak punya uang untuk makan, untuk bersenang-senang dan yang lain-lain. Oh gitu ya. Kalau gitu bisa kasih solusi gak nih ke teman-teman mungkin yang sekarang masih terjebak di judi online ini? Ya, solusinya buat yang belum pernah coba, jangan pernah coba, karena kalau sudah masuk keluarnya susah banget, bener-bener susah banget. Dan kalau yang sudah masuk ke dunia gelap judi online itu ya, udah berhenti deh, sumpah. Kayak badan sakit, kayak besok tuh jadi bingung mau makan apa, apalagi kalau udah mulai merugikan orang tua, pakai uang orang tua, apalagi kalau udah masuk ke ranah pinjaman online. Aduh, itu jangan deh, itu bisa kedepannya bisa ngerusak hidup kalian semua. Karena udah terjerat judi online, terus terjerat pinjol juga ya, makin-makin ya. Iya. Oh iya, mungkin sekarang bisa lanjut ke Keila. Nah, kalau misalkan menurut Islam ini bagaimana sih judi online ini menurut hukum Islam? Nah, dalam Islam juga judi ini disebut maisir dan juga hukumnya haram. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oleh karena itu, selain merusak harta, judi juga menghapus keberkahan dan menjauhkan pelakunya dari jalan Allah Subhanahu wa taala." Oh ya, aku juga mau nanya nih. Penasaran, berarti kalau misalkan pakai uang dari hasil judi tapi misalnya untuk sedekah gitu, itu gimana hukumnya? Nah, walaupun uangnya dipakai sedekah, dalam Islam tetap uangnya jadi tetap haram. Jadi meskipun dipakai untuk hal-hal yang baik seperti sedekah, hukumnya tidak dibenarkan. Sebab harta yang diperoleh dari jalan yang haram tetaplah haram. Seperti kaidah fikih, yaitu segala sesuatu yang diawali dengan perbuatan haram, maka itu juga haram. Jadi walaupun disedekahkan hartanya, tidak dapat mengubah esensinya. Bahkan hasil dari judi juga nggak boleh dimakan. Oh gitu ya ternyata. Berarti kayak apa yang dari awal sudah haram itu mau digunakan untuk hal-hal yang baik juga tetap tidak ada esensinya ya. Nah guys, udah secara mental, ekonomi, sosial, bahkan sudut pandang secara Islam juga jelas banget nih bahayanya dari judi online ini, dan gak ada dampak positifnya banget untuk kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin suara kita edisi kali ini. Intinya judi online itu bukan jalan keluar, tetapi jalan rusak. Jadi semoga kita semua bisa jaga diri, teman, dan bahkan keluarga kita dari judi online ini. Terima kasih juga untuk Agisa, Vina, Abim, dan juga Keila yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan juga memaparkan pengetahuan kalian kepada teman-teman di sini. Oh ya, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa menjadi penyelamat hidup seseorang.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.